manusia memiliki masing-masing kebiasaan. Ada kebiasaan merokok, mungkin salah satunya adalah kebiasaan merokok. Nah, manusia terkadang ingin merubah suatu kebiasaan merokok menjadi berhenti merokok. Nah, kenapa tidak bisa? Karena keinginan dia untuk memberhentikan kebiasaan merokok itu masih dibuat berdasarkan pikiran sadarnya. Sementara pikiran sadar dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar 88%. Selebihnya 12% dimainkan oleh pikiran sadar. Nah, pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa mengubah kebiasaan merokok menjadi berhenti merokok? Yang harus dicapai adalah mindset ataupun pikiran bawah alam sadarnya untuk disampaikan kepada pikiran sadar. Nah, kali ini kita akan mengambil satu SUYED, yaitu Satuan Pengamanan yang berada di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini. Untuk kelanjutannya, ikuti saya. Siang, saya Budi. Saya Isan, Pak. Saya Isan ya. Pak Isan sudah berapa lama tinggal atau berdinas di sini? Sudah 3 tahun lebih kurang. 3 tahun. Pak Isan di Satuan Pengamanan PT RS Manandalas ya Pak. Sourcing ya. Ya, Pak. Nah, Pak Isan, di sini saya ingin bermain dengan Pak Isan. Siapa? Boleh ya? Boleh ya Pak Isan ya? Boleh, Pak. Nah, kali ini permainannya adalah bagaimana mengubah kebiasaan yang lama menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Kali ini kita akan bermain dengan kebiasaan Pak Isan merokok. Merokok, Pak. Oh, merokok ya? Merokok. Oh, sedang merokok ya? Oh, pas sekali. Kira-kira nih Pak Isan, mau tidak kalau saya bantu untuk mengubah kebiasaan? Ya, saya Pak, nggak apa-apa, santai aja Pak. Santai aja. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk berkenalan dengan Pak Isan, sedikit bermain. Nah, kali ini saya bertanya dengan Pak Isan. Pak Isan bersediakah bermain dengan saya untuk mengubah kebiasaan? Katakan Pak Isan lagi perokok ya, saya bantu untuk menterapi melalui hipnosis, gitu loh. Nah, nanti kita akan bermain dengan hipnosis itu untuk menterapi Pak Isan mengubah kebiasaan rokok, setidaknya meminimkan kebiasaan keseringan merokok. Kira-kira Pak Isan bersedia nggak? Bersedia, Pak. Nah, sejauh apa persentasinya kalau dari 0 sampai dengan 10? 0 sampai dengan 10, keinginan Pak Isan itu untuk berhenti merokok itu di angka berapa? Keinginannya. Kalau pengen berhenti merokok itu ada nggak niat? Niat, Pak. Niat ya? Niat ya? Serius ya? Niat ya? Ya, karena kalau memang tidak niat, tidak mau, keinginan tidak berhasil. Siapa? Siap ya? Saya niat, Pak. Saya niat. Jadi kalau dari 0 sampai dengan 10, kira-kira angka yang pengen Pak Isan keinginan untuk berhenti merokok itu gimana? 10 Pak. 10. Karena kalau berhenti merokok mungkin membantu pengeluaran atau mengurangi pengeluaran dari Pak Isan tersebut. Ya, benar ya? Kira-kira nih, satu hari berapa bungkus Pak Isan? 1 hari 1 malam lah, Pak. 2 bungkus. Wow, 2 bungkus dikalikan berapa satu bungkus? 20 lebih lah, Pak. 20. Katakanlah 20 ya, kita ambil 20. 20 kalau satu hari 2 bungkus 40 ribu. Satu bulan ya 1.200 ya. Mungkin gajinya terlalu besar dong. Ya kan, terlalu besar. Jadi kalau saya bantu nanti manfaatnya besar dong sama Bapak. Sangat-sangat besar sekali. Nah, jadi satu sisi Pak Isan bisa mengurangi pengeluaran kos budget tersebut. Intinya adalah mau. Bersedia ya Pak Isan ya? Bersedia, Pak. Boleh kita ngobrol-ngobrol di dalam Boleh, Pak Isan? Silakan. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Terima kasih Pak Isan. Nah, cara bermainnya begini Pak Isan. Niat ya, memang niat ya? Niat, Pak. Niat ya. Boleh tarik napas sebentar Pak Isan? Buang napasnya. Santai ya Pak Isan ya? Santai kan? Ini santai kan? Santai, Pak. Santai kan? Lihat saya Pak Isan? Ganteng saya kan? Ganteng Pak. Jadi Pak Isan, kuncinya adalah Pak Isan harus santai, rileks, ikuti apa yang saya utarakan. Siapa? Jadi berhasil atau tidaknya sebuah hipnosis itu
berdasarkan keinginan dari subjek tersebut atau berdasarkan dari subjek tersebut. Paham ya Pak Ihsan ya? Paham, Pak. Jadi hipnosis itu adalah mau pahami apa yang Pak Ihsan dengar dan Pak Ihsan mengerti, lalu ikutin. Jelas ya Pak Ihsan? Bersedia ya? Kita bermain ya? Oke, permainannya begini Pak Ihsan. Tadi saya mendengar bahasanya Pak Ihsan di angka 10 persentasinya, kalau dari 0 sampai 10, angka 10 itu adalah keinginan yang besar Pak Ihsan pengen menghilangkan rokok tersebut. Pak Ihsan, tugas Pak Ihsan adalah tarik nafas, buang nafas. Pak Ihsan kalau untuk konsentrasi itu lebih enaknya gimana? Posisi pejamkan mata kah atau buka mata? Buka mata, lebih fokusnya di situ ya. Oke, tarik nafas Pak Ihsan. Saya bantu ya. Kalau ini berhasil berarti yang hebat Pak Ihsan. Insyaallah, Pak. Kalau tidak berhasil bukan saya. Ya, Pak. Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan seperti bermain rally. Pak Ihsan drivernya dan saya adalah navigatornya. Baik ya, paham ya? Paham kira-kira. Oke, tugas Pak Ihsan adalah cukup tarik nafas, rilekskan semua tubuh Pak Ihsan, lebih santai lagi, lebih santai, boleh bersantai juga boleh Pak Ihsan, lebih santai, fokus saja, ikutin saja kata-kata saya, lebih rileks, santai, jangan takut ya. Ini saya lihat gemetaran enggak Pak? Enggak ya Pak. Sapam nggak jadi gemetaran Ya, Pak. kan? Oke, caranya tarik napas yang dalam, buang dari mulut, rilekskan, relax. Nah, boleh pejam mata Pak Ihsan, pejam matanya. Oke. Sekarang tugas Pak Ihsan adalah membayangkan dan merasakan pada saat Pak Ihsan meminum sesuatu yang pahit sekali. Apa itu kira-kira yang pahit? Empedu, Pak. Hah? Empedu. Udah pernah ya? Udah pernah makan empedu ya? Empedu apa itu? Ikan, Pak. Ikan. Pahitnya gimana? Pahit kali, Pak. Pahit sekali. Oke, tugas Pak Ihsan relax lagi, lebih relax Pak Ihsan. Nah, saya minta munculkan kembali pada saat Pak Ihsan memakan empedu. Munculkan kembali. Perhitungan ketiga, jelas dan nyata di pikiran Pak Ihsan. Pak Ihsan berada di momen pada saat Pak Ihsan memakan empedu. Ya, saya coba hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, nyata dan jelas sekali Pak Ihsan berada pada momen makan empedu. Paham ya? Oke, 1, recall kembali, panggil kembali pada saat momen itu. 2, semakin jelas. Dan 3, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas, dan beri juga rasa yang jelas. Rasakan 10 kali lipat sekarang dari sebelumnya. Rasakan pahitnya. Terasa ya Pak ya? Mulai terasa pahitnya ya? Mulai terasa pahitnya. Terus Pak Ihsan, rasakan pahitnya. Tingkatkan 10 kali lipat dari sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ipan sudah dapat ya. Nah, sesaat lagi saya akan meminta Bapak Ihsan untuk membuka mata, tapi nggak tahu mengapa pada saat Pak Ihsan membuka mata Pak Ihsan menghisap rokok tersebut. Nggak tahu mengapa nyata dalam pikiran Pak Ihsan, rokok itu berubah rasa menjadi pahit sekali, seperti Pak Ihsan memakan empedu atau mengunyah empedu apapun itu. Yang jelasnya adalah nanti saya minta Pak Ihsan untuk membuka mata Pak Ihsan pada hitungan ketiga. Nggak tahu mengapa Pak Ihsan menghisap rokok itu rasanya empedu pahit sekali, bahkan 10 kali lipat pahitnya dari empedu yang Pak Ihsan rasakan. Paham ya? Paham Pak Ihsan? Oke, saya akan menghitung 1 sampai 3. Paham ya Pak Ihsan? 1 sampai 3, buka matanya pelan-pelan, nanti Pak, nanti buka mata pelan-pelan, aromanya masih terasa ya, buka pelan-pelan dan hisap rokok itu secara pelan-pelan. Paham ya? Oke, 1, 2, dan 3, buka mata Pak Ihsan pelan. Sekarang boleh Pak Ihsan ambil rokok, boleh ambil rokoknya kembali. Itu matikan. Itu mungkin tinggal sedikit. Nah, coba kita pasang rokok yang baru ya.
Tetap pada ini ya, pahitnya empedu itu ya. Ya, sekarang boleh isap. Dan berhasil nih. Berdasarkan kekuatan keinginan Pak Ihsan. Karena alamiah saja Pak Ihsan. Boleh isap Pak? Nah, rasakan mulai sekarang gimana? Gimana rasanya Pak? Alamiah saja Pak. Lengkap sekali lagi isap sekali lagi. 1, 2, dan 3. Atau mengapa jelas di pikiran Pak Ihsan rokok ini sekarang ada rasa empedu yang sangat pahit sekali. Sangat pahit sekali. Gimana rasanya Pak? Makin pahit kan? Kelat, Makin Pak. pahit? Hah? Kelat. Kelat, semakin kelat ya. Nah sekarang rasakan 10 kali lipat kelatnya. 1, 2, 3. Nah sekarang hisap lagi. Semakin dihisap semakin kelat. Semakin dihisap semakin kelat. Semakin dihisap semakin kelat. Semakin kelat. Bahkan sekarang 1 juta kali lipat lagi kelatnya dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Nyata dalam pikiran Pak Ihsan, rokok ini sekarang terasa kelat. Coba sekali lagi Pak. Gimana? Gimana Pak Ihsan? Ada Pak. Gak ada rasa? Gak ada rasa? Rasa kayu aja Pak. Rasanya kayu ya? Bener ya? Rasanya kayu ya? Iya kayu. Kayu ya? Nah empedu tadi gimana? Empedu tadi kira-kira bisa diambil, dipanggil lagi rasa empedu itu? Bisa ya? 1, 2, 3 hadirkan kembali empedu itu. Pahitnya 10 kali lipat dari sekarang. Nah, sekarang ya rokoknya. Ya rokoknya. Bayangkan itu adalah sebuah empedu. Pak Ihsan hisap, semakin hisap semakin pahit. 10 kali lipat lebih pahit dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Bisa Pak? Mana Pak Ihsan? Gimana? Pahit Pak. Hah? Pahit? Lihat saya Pak Ihsan, lihat saya, tarik nafas yang dalam. Sekarang 10 kali lipat. Nah, coba hisap kembali. 10 kali lipat rasa pahit itu. Rasakan pahitnya 10 kali lipat dari sebelumnya. Sangat pahit, pahit sekali. Pahit sekali. Gak sanggup lagi Pak. Hah? Nggak sanggup lagi Pak Ihsan? Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, pada saat Pak Ihsan kepingin merokok, rasanya tetap seperti ini ya. Rasa pahit. Bahkan, semakin Pak Ihsan mencobanya, semakin 1 juta kali lipat pahit itu terasa. Dan nyata, lihat rasanya. Dan nyata dalam pikiran Pak Ihsan, nah sekarang dan seterusnya, setiap bila rokok dan menghisap rokok, rasa pahit itu datar, bahkan 1 juta kali lipat. Paham ya? Paham. 1, 2, 3 dan nyata. Boleh dicoba lagi Pak? Coba lagi. Rasa pahitnya 1 juta kali lipat. Ya. Bahkan nggak tahu mengapa perutnya mual Pak Ihsan. Perutnya mual, kepalanya pusing. Perutnya mual, kepalanya pusing. Coba boleh hisap lagi. Perutnya mual, kepalanya pusing. Sekarang dan seterusnya, kapanpun dimanapun, pada saat Pak Ihsan ingin merokok, Pak Ihsan itu merasakan pahit dan mual, bahkan pusing kepala. Benar kan? Gimana terasa? Kepala pusing. Kepala pusing ya? Kepala pusing. Perutnya gimana? Perutnya mual. Perutnya mual. Benar ya? Benar ya? Mual. Alamiah? Alamiah nih ya? Benar ya? Benar Pak. Benar ya? Boleh hisap sekali? Gimana? Masih pengen ngerokok? Enggak Pak. Masih pengen ngerokok? Masih pengen boleh berdiri Pak Ihsan? Boleh berdiri. Masih pengen merokok Pak Ihsan? Mau lagi Pak. Enggak mau lagi. Pahit. Baik. Masih pengen lagi ngerokok? Mau lagi. Enggak mau. Boleh hisap sekali lagi Pak Ihsan? Pahitnya mau. Itu dasar 1 juta kali lipat. 1 juta kali lipat pahitnya sekarang. Gimana rasanya? Kepala mulai pusing. Hah? Kepala puyeng. Mau coba lagi merokok Pak Ihsan? Enggak lagi. Nah, kenapa dipegang? Itu mau hisap lagi? Enggak usah. Atau coba sekali lagi deh. Pahit Pak. Hah? Pahit. Coba lagi? Apa? Enggak ya? Enggak, beneran. Benar Pak. Mau berhenti merokok? Mau Pak. Manfaatnya besar dong. Besar Pak. Bisa menyimpan uang untuk ditabung. Oke Pak Ihsan, terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama Pak. Terima kasih untuk permainan hari ini. Alhamdulillah ini tidak ada rekayasa kan? Ya Pak. Makasih Ya kan? banyak Pak. Boleh coba lagi Pak Ihsan? Enggak mau Pak. Enggak mau lagi. Beneran? Ya Pak. Nggak mau coba lagi, Nggak mau, Pak. sekarang buang rokoknya jauh-jauh. Bentar, hari itu kan ketiga, Pak Ihsan buang rokoknya jauh-jauh. Salah satu rokoknya dibuang jauh-jauh, perasaan ingin merokok itu semakin hilang dan hilang selamanya. Siapa? Paham ya? 1, 2, 3 baca bismillahnya Pak Ihsan. Islam ya? Islam ya? Islam Pak. Nah, baca bismillahnya. La haula wala quwata illa billah.
buang rokok. Gimana rasanya? Kepalanya masih pusing? Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi, lihat saya. Dan napas yang dalam. Pejamkan mata Faisal. Dan napas yang dalam. Mulut. Nah, mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, setiap hari kan napas Faisal dan hembusan napas Faisal adalah proses sehat Faisal. Paham ya? Dan napas yang dalam. Dengan mulut. Nah, gimana? Peningnya sudah hilang? Lumayan. Kalau dari 0 sampai 10 angkanya berapa? 8. Berarti kalau sudah 8 bisa kita turunin lagi ya, jadi 0 ya. Sekarang pejamkan mata, tarik nafas, dalam. Bayangkan perasaan yang paling bahagia pada diri Faisal. Bisa itu bersama keluarga, bisa itu dengan teman-teman. Bayangkan terus, munculkan perasaan itu jauh lebih dalam lagi. Munculkan perasaan itu, perasaan bahagia itu 3 kali lipat dari sebelumnya. Dapat ya? Nah sekarang keningnya gimana? Angka berapa? Angka berapa? Angka 1. Kita nolin ya? Iya. Nyamannya di mana? Ini sudah nyaman belum? Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Oke, tarik napas yang dalam. Dari mulut. Bayangkan perasaan yang paling bahagia pada diri Faisal. Bisa itu bertemu dengan teman, tertawa, bercanda, apapun itu yang membuat perasaan Faisal itu lebih bahagia dari sebelumnya. 1, 2, 3. Yuk rasakan sakit itu mulai hilang. Sekarang perasaan nyaman dan sehat pada diri Faisal selamanya. Oke? Buka matanya pelan-pelan. Nah sekarang gimana peningnya? Udah. Terima kasih Faisal. Sama-sama Pak. Permainan ini bermanfaat kan? Gak apa-apa kan? Bermanfaat Pak. Bermanfaat kan? Sekarang sudah berhenti merokok dong. Ya Pak. Iya kan? Ya, Pak. Terima kasih Faisal atas waktunya. Ya Pak. Nah, Mirsa, sesungguhnya kebiasaan yang buruk, kebiasaan merokok seperti tadi, bisa kita hilangkan. Intinya adalah mau. Maunya bagaimana? Utamakan pikiran bawah alam sadarmu untuk sampai kepada pikiran sadarmu sehingga menjadi sebuah konsep yang baru. Merokok itu adalah tidak baik dan tidak merokok menjadi sehat dan bugar. Tetap jaga pikiranmu dan hatimu, ciptakan selalu kebahagiaan, ciptakan selalu hal-hal yang positif. Salam dari saya, salam bahagia dan sehat dari saya, Budi Hipnomi.